Ya, salam jumpa anak-anak. Senang sekali Paman Sam bisa menemani anak-anak kembali, tentunya dalam acara yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, yaitu Anak Kreatif. Anak Kreatif di episode yang lalu Paman Sam sedikit bercerita tentang bagaimana Paman Sam mendapatkan buku-buku di Pasar Rombengan, Pasar Loak. Minggu kemarin Paman Sam sudah menceritakan satu judul dalam buku itu. Ternyata Paman Sam juga kesulitannya tidak bisa langsung membaca dan dijelaskan. Karena apa? Karena bentuknya adalah soneta, bentuknya seperti puisi, sehingga perlu diterjemahkan, perlu direnungkan, perlu dibayangkan, perlu diimajinasikan sehingga bisa menjadi sebuah cerita. Nah, tidak apa-apa. Tetapi setelah 1 minggu ini, Paman Sam sudah mempelajari buku itu. Nah, buku itu ternyata memang benar-benar berbentuk prosa liris. Jadi prosa yang berbentuk sajak. Akhirnya Paman Sam selama seminggu ini mempelajari isi dari buku itu. Oh, begitu caranya. Oh, ya. Paman Sam hanya mantuk-mantuk saja. Nah, sekarang ketemu di Anak Kreatif, ketemu dengan anak-anak, Paman Sam akan mengambil satu judul lagi di bukunya Jean de La Fontaine dengan judul Singa dan Tikus. Singa dan Tikus. Singa dan Tikus ini bentuknya juga seperti kemarin anak-anak, prosa liris. Jadi seperti puisi lah. Seperti prosa liris itu campuran dari prosa dan puisi dijadikan satu. Jadi bentuknya puisi, tulisannya prosa, nyusunnya prosa, ceritanya prosa. Nah, ini saya ambil satu bait ya, tapi nanti Paman Sam tidak akan mengambil bait-bait dari prosa liris buku ini, tetapi Paman Sam akan langsung bercerita tanpa harus membaca bait per bait dari buku ini. Contohnya seperti ini. Orang hendaknya suka berbuat budi untuk besar kecil dengan sama rasa. Terbukti oleh 2 dongengan ini bahwa si lemah juga sanggup berjasa. Hanya begitu Paman Sam sudah berpikir, oh berarti ini nanti ada 2 tokoh yang kuat dan tokoh yang lemah. Tetapi tokoh yang lemah tidak bisa diremehkan, karena walaupun lemah dia juga berjasa. Nah, begitu dari satu bait itu saja bisa diterjemahkan banyak sekali. Nah, Singa dan Tikus ini ketika Paman Sam membaca, ini ceritanya begini anak-anak. Seekor tikus keluar dari lubangnya. Rupa-rupanya dia bosan di dalam rumah, di dalam lubang, ingin jalan-jalan keluar. Lewat sungai, lewat sawah, lewat kebun. Sampailah tidak terasa si tikus ini sampai di hutan. Gitu. Wih, ternyata lama-lama dia sampai di hutan. Kaget juga si tikus. Aku sudah sampai di hutan. Terus di mana rumahku tadi? Aku tidak terasa meninggalkan rumahku sejauh ini. Waduh, bagaimana ini? Si tikus bingung, saking asiknya, saking enaknya jalan-jalan karena bosan di rumah, tidak berpikir lagi jauh apa dia berjalan, pokoknya berjalan. Sampailah di hutan. Sampai tiba di hutan, dia bingung anak-anak. Aduh, sudah di hutan, bagaimana aku pulangnya? Gitu. Tiba-tiba dia berjalan
melanjutkan jalan. Dia hanya menunduk gini saja. Enak-enak nunduk gitu, tiba-tiba ada auman. Oh. Wah, ternyata tikus kaget juga dengan suara itu. Dia langsung mendongakkan kepala. Oh, tikus hampir meloncat dia. Kenapa demikian? Ternyata suara auman tadi adalah seekor singa yang besar sudah ada di depannya. Oh, ada apa kamu datang ke sini? Ah, maaf, aku tersesat di sini. Tikus rasanya gemetar anak-anak. Anak tikus gemetar karena sudah melihat singa yang besar di depan matanya. Tentu saja si tikus khawatir kalau singa itu langsung menerkam si tikus dan tikus dengan begitu saja dimakan, ditelan, dikunyah oleh si singa. Oi, kenapa kamu sampai di sini? Aku tersesat. Aku tadi cuma jalan-jalan, tetapi tiba-tiba sampai di hutan ini. Ini bukan tempatmu. Tempatmu adalah di kampung-kampung, bukan di hutan seperti ini. Iya, maaf. Aku memang tersesat. Lalu, kamu mau apa sekarang? Aku mau pulang. Ya, pulanglah. Tapi hari sudah mulai gelap. Iya, tapi bagaimana ini? Ya, bagaimana lagi? Hari sudah mulai gelap dan aku lapar sekali. Aduh, jangan. Tikus tambah takut mendengar singa mengatakan lapar. Mendengar singa mengatakan kata-kata lapar, tentu bayangannya si tikus kan, ya tikus inilah yang akan dimakan, kan begitu ya anak-anak ya. Nah, ternyata tidak anak-anak. Singa ini ternyata juga masih punya rasa iba, rasa kasihan. Lalu si tikus gemetar sekali. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah karena singa lapar akhirnya tikus diterkam dimangsa, atau tikus bisa lepas? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap setia di Anak Kreatif. Paman Sam juga setia terhadap anak-anak. Karena anak setia terhadap Anak Kreatif, maka Paman Sam juga setia menemani anak-anak di Anak Kreatif ini. Nah, tadi sampai di mana ceritanya? Iya, betul. Tadi ceritanya si tikus sudah gemetar, takut diterkam oleh si singa. Pinter, anak-anak masih mengingat cerita sebelumnya. Sekarang Paman Sam lanjutkan. Nah, tadi si tikus gemetar, takut diterkam karena si singa lapar. Tentu saja bayangan si tikus, dia akan menerkam tubuhnya, kemudian langsung ditelan tanpa dikunyah. Karena si tikus kecil, singa besar mulutnya besar, ini tikusnya segini. Ini mulutnya singa, kalau ini diterkam langsung dimakan, pasti tidak dikunyah tapi langsung ditelan. Begitu. Nah, tikus gemetar. Singa ternyata berkata, "Hai tikus, pergilah. Aku tidak mungkin akan memakanmu. Kalau akan aku memakanmu, kamu tidak membuatku kenyang." Betul. Aku memang tidak bisa membuat kamu kenyang. Lepaskan aku. Iya, cepat. Pergilah dari sini. Segeralah pulang. Iya, tapi aku harus lewat mana? Kamu bagaimana? Bisa sampai ke sini, tetapi tidak bisa kembali. Ya, habis
sekarang sudah di hutan belantara. Ya, kalau begitu ikutlah aku. Nah, akhirnya si tikus ikut si singa. Si singa ingin mencari mangsa. Si tikus tidak tahu jalan pulang. Akhirnya ikut si singa. Singa jalan. Nah, si singa jalan, tetapi tikus tidak bisa mengikuti larinya si singa. Wah, si singa kesal juga. Langsung dibentak si tikus. Hei, tikus, cepat jalannya. Ayo, aku lapar. Gitu anak-anak. Akhirnya tikus jalan, tapi tetap saja ketinggalan. Akhirnya punya akal. Aku tidak bisa mengikuti larimu. Lariku terlalu lambat. Tidak mungkin aku bisa mengikutimu. Bagaimana kalau aku naik ke punggungmu? Hah? Kau naik ke punggungku? Ya sudah, ayo cepat naik ke punggungku. Akhirnya si tikus naik di punggungnya si singa. Akhirnya larilah. Nah, sampai di tengah hutan, tikus jatuh anak dari punggungnya karena tidak ada yang dibuat pegangan. Pegangan bulunya si singa licin sampai berjalan-jalan gini, akhirnya lepas. Tikus terjatuh dari punggung si singa. Terlepas, si singa terus berlari. Tikus tertinggal. Aku tertinggal. Aku bagaimana ini? Singa tetap saja berlari. Karena lapar, sudah tidak lagi menghiraukan tikus yang di punggung. Tikusnya jatuh. Singa tetap berlari sampai agak jauh. Si singa baru sadar, loh, kok tidak ada tikus? Waduh, tikusnya di mana ini? Wah, si singa mengaum, oh my tikus, kamu di mana? Suara tikus yang kecil sudah ditelan oleh pekatnya malam. Tidak terdengar oleh si singa. Hai harimau, aku di sini. Tetapi sudah tidak terdengar suara tikus. Wah, kasihan juga ya tikus sendirian di situ. Nah, akhirnya singa mencari-cari, gelisah juga, kasihan juga melihat si tikus. Wah, bagaimana ini? Wah, akhirnya dia kembali lagi anak-anak. Barangkali ketemu si tikus. Nah, konyolnya anak-anak, si tikus tidak lewat jalan yang tadi, yang dilewati si singa. Akhirnya si tikus lewat ke kanan, si singa ke kiri. Tidak ketemu anak-anak. Tidak ketemu situ sampai tengah malam tidak ketemu. Si singa lapar, harus makan pada malam itu. Jika tidak, dia akan mati kelaparan karena sudah 3 hari tidak makan. Begitu. Si singa sudah lapar sekali. Maka setelah kesana kemari si tikus tidak ketemu, dicari oleh singa. Tikus pun juga tidak menemukan singa. Si tikus akhirnya berhenti di sebuah pohon. Dia kedinginan di sebuah pohon gelap, berharap segera menemukan si singa. Pun juga berharap segera pagi datang, tetapi pada malam itu tetap mencari mangsa. Sudah tidak menghiraukan si tikus lagi. Sampai di tengah hutan, agak di tepi, tiba-tiba si singa terperangkap oleh jerat seorang pemburu. Tergantung, singa terjerat dan terkatung-katung di jaring itu. Jaringnya menggantung di pohon.
singa ronta-ronta, tetapi tidak ada yang mendengar jeritan singa. Sementara pemburu yang menjerat memasang jebakan, memasang jerat. Biasanya jika matahari sudah terbit di ufuk timur, si pemburu itu baru datang melihat jeratnya, menangkap mangsa atau tidak. Nah, bagaimana akhirnya nasib si singa yang sudah terjerat dan tikus yang kedinginan di pohon ini? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap setia di Anak Kreatif, tentunya bersama Paman Sam. Nah, Paman Sam akan melanjutkan dongengan itu tadi. Bagaimana ketika si tikus dan si singa berpencar. Si tikus gelisah mencari jalan pulang, si singa lapar tetapi juga khawatir keselamatan si tikus. Tetapi kekhawatiran si singa, justru singalah yang kena jerat, terperangkap jaring oleh pemburu. Si singa mengaum-ngaum, tolong. Si singa meraung-raung, sementara tidak ada yang mendengar anak-anak, karena hutannya lebat. Si tikus pun juga tidak mendengar. Si singa terus saja meraung-raung. Nah, sementara si singa meraung-raung, kita beralih ke keadaan si tikus. Si tikus gelisah di bawah pohon. Tapi akhirnya si tikus berpikir, lebih baik aku nekat saja, memberanikan diri untuk berjalan. Siapa tahu menemukan jalan sebelum matahari terbit. Kalau saya pulang sampai matahari terbit, pastilah nanti akan dimarahi oleh saudara-saudaraku. Katanya tikus gitu. Akhirnya tikus berjalan anak-anak, melanjutkan perjalanannya. Tidak tahu jalannya, pokoknya berjalan saja. Semak-semak belukar diterabas, tidak lewat jalan yang semestinya, pokoknya jalan saja. Jalan saja. Nah, tidak lama kemudian si tikus berjalan sudah cukup jauh, barulah si tikus mendengar auman si singa. Si tikus mendengar, bukankah itu suara singa? Waduh, jangan-jangan kenapa ya si singa kok mengaum-ngaum? Apa ya yang terjadi? Kok minta tolong? Pastilah si singa mendapatkan celaka. Akhirnya tikus lari dalam kegelapan di dalam hutan di malam hari. Lari, nabrak-nabrak semak, nabrak-nabrak ranting, nabrak-nabrak pohon. Si tikus lari menuju ke arah suara auman si singa. Semakin lari, tikus semakin lari. Nah, sampai dekatlah suara auman itu. Di sana. Suara itu di sana. Si tikus lari ke arah selatan. Sampai di selatan, suaranya tiba-tiba ada di utara. Kembali lagi ke utara. Sampai di utara, ternyata suaranya ada di timur. Balik lagi ke timur. Sampai di timur, suaranya ada di barat. Balik lagi ke barat. Mana anak-anak, suara auman harimau kenapa bisa terdengar seperti ada di selatan, seperti ada di utara, seperti ada di timur, seperti ada di barat? Kenapa kira-kira? Iya, betul. Karena hutan yang lebat,
suaranya memantul-mantul anak-anak. Walaupun sumber suaranya ada di utara, bisa memantul ke arah timur. Ketika dari arah timur ternyata memantul ke arah barat. Wah, si tikus akhirnya bingung. Waduh, di mana ini? Pokoknya akhirnya si tikus pokoknya lari saja. Nah, tidak lama kemudian benar anak-anak, suara itu sudah semakin dekat, sudah tidak terasa berada di timur, selatan, dan barat. Mendekatlah si tikus di sumber suara aumannya. Si tikus mencari-cari. Loh, mana si singa? Ternyata di atas. Di atas. Hei singa, kenapa kamu? Hai tikus, aku terperangkap. Aku bisa celaka di sini. Kalau misalnya nanti pagi si pemburu itu datang, pastilah aku dibunuh. Waduh, bagaimana ini? Aku harus menyelamatkanmu. Si tikus bingung juga. Sementara si singa lontang-lantung. Si tikus akhirnya memanjatlah pohon tempat menggantungnya jaring jerat. Si singa naiklah, si tikus manjat pohon. Sampai di atas, merambatlah si tikus ke jaring-jaring itu. Nah, sampai di bawah, paling bawah, jaring paling bawah, barulah di situ si tikus beraksi. Digigitlah tali jaring jerat. Si singa digerigiti, dikerat gini, putuslah satu. Mencari lagi, putus 2 tali. Cari lagi, putus 3 kali, sampai yang putus talinya banyak. Akhirnya lebar, si singa jatuh dari jerat jaring pemburu tadi. Ya agak sakit juga anak-anak. Jatuh ke atas tanah. Tikus marani, menghampiri perahu. Si singa terengah-engah. Untunglah ada kamu tikus. Aku bisa selamat dari jaring pemburu ini. Kacarin si singa. Si tikus, iya, untung aku sudah datang. Jika tidak, pastilah kamu akan terbunuh oleh pemburu itu. Betul sekali tikus. Kamu segera datang. Kalau tidak, aku tidak ada lagi yang bisa menolong. Nah, 2 makhluk yang besar, si singa ini dengan tikus yang kecil ini, ternyata bisa saling memahami, saling mengerti, saling tolong menolong. Kalau yang tadi si singa tidak mau memangsa si tikus, walaupun sebenarnya dengan mudah sekali si singa menerkam tikus lalu dimakannya. Nah, si tikus sekarang walaupun kelihatan lemah, ternyata bisa menolong singa yang besar dari jerat jaring si pemburu dengan cara mengerat tali-tali jaring jerat si pemburu. Akhirnya lepaslah si singa dari bahaya. Mereka berdua akhirnya berjalan mengantar si tikus. Si tikus naik lagi ke punggung si singa. Kali ini tidak berlari dengan cepat, tetapi berjalan perlahan-lahan sambil bernyanyi karena riang. Pulanglah si tikus diantar si singa ke kampung halamannya. Nah, itulah dongengan Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan Paman Sam bisa memilih dongengan-dongengan yang menarik lagi dari, bisa Paman Sam ambil dari buku yang bekas ini, buku lama ini, juga bisa mungkin dari buku-buku yang lain, cerita-cerita yang lain, atau mungkin Paman Sam minggu depan mau membuat karya kreatif untuk anak-anak. Nah, siapa tahu, itulah sebabnya anak-anak terus ikuti Anak Kreatif. Dan satu pesan Paman Sam, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.
Thank you.